Halo semua pemirsa Ruang Integrasi dimanapun kalian berada. Nah, senang banget nih. Kali ini Ruang Integrasi pengen mencoba untuk mengajak kalian semua untuk kita jalan-jalan ke kota lain. Kita bakal ke Kediri. Ada apa di Kediri? Nah, yang pasti di sini ada sesuatu hal yang luar biasa dan ini enak banget. Jangan kemana-mana, tetapi Ruang Integrasi. Iya, oke teman-teman. Ternyata di kawasan Kediri Raya ini ada loh satu tempat makan. Sebenarnya bukan tempat makan ya, tapi tempat jualan untuk makanan. Ini kulineran banget dan ini makanannya yang lain daripada yang lain. Jadi makanan yang dijual di sini adalah makanan Itali. Jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, ini awal bisnisnya itu ada di Surabaya. Kemudian karena satu dan lain hal akhirnya teman saya yang satu ini, Kusnulita Fitrianti ini pindah ke Kediri, dan di Kediri kemudian dia melanjutkan usahanya juga untuk makanan atau bikin usaha untuk bikin makanan yang namanya lasanya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nanya, lasanya itu sebenarnya apa sih, Tim? Jadi, lasanya itu sebenarnya adalah makanan base-nya adalah pasta. Jadi pasta itu dia dibuat dan lasanya ini dia adalah makanan dari Italia. Nah, satu yang pasti, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang lasanya, lebih baik kita lihat aja dulu yuk bentuk dari lasanya yang ada di kota Kediri itu seperti apa. Ini dia. Yummy banget kan bentuk lasanyanya itu tadi. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jadi lasanya yang ada di Kediri ini rasanya nggak kalah dengan lasanya yang ada di gerai-gerai makanan Italia. Dan aku pertama kali nyobain untuk lasanya yang buatan Lita ini, lasanya Kediri ini sekitar tahun kalau nggak salah 2016 ya. Waktu itu awal-awal, nggak awal banget sih, tapi ya sekitar 2015-2016 kalau nggak salah ingat. Jadi waktu itu memang aku order gitu ke Lita. Kebetulan waktu itu posisi aku udah habis perjalanan dari Jogja, dan thanks berat buat Lita sama Mas Arif sampai dibikinin bener-bener. Kemudian jadwal matangnya itu dipasin sama jadwal bisku nyampe di Kediri gitu. Dan jam 3 pagi loh Mas Arif nganterin itu lasanya ke aku di perempatan, kalau nggak salah inget di perempatan alun-alun Kediri itu. Jadi kita ketemuan COD-an kayak gitu. Teks banget ya Pak. Dan setelah aku rasain, memang lasanya buatan Silita ini memang, atau lasanya Kediri, sorry. Jadi mungkin karena saya temenan banget sama ownernya ya. Jadi memang kita udah akrab banget. Dan rasanya itu nggak kalah sebenarnya. Jadi ada rasa plainnya, milky-nya tuh dapat. Kemudian dagingnya, bahan-bahan yang dipakai dia fresh juga. Nah, berikut ini aku akan kasih ke teman-teman semua gimana wawancara aku sama Kusnulita Fitrianti, pemilik dari lasanya Kediri. Ini dia selengkapnya. Tak ngomongin lasanya di Kediri Raya. Ya, Gimana respon orang-orang di sini? pertamanya responnya orang-orang itu gini, rasanya itu apa ya? Rasanya itu apa? Mesti orang-orang itu gitu. Nanya apa? Mesti nanya kayak gitu terus lah. Setelah orang mungkin penasaran, terus coba, akhirnya orang pada suka semuanya. Kayak gitu, pada tertarik lah setidaknya. Karena kan makanannya juga menurut mereka tuh belum familiar gitu. Nah, perjuanganmu untuk membuat ini familiar di Kediri Raya kayak gimana sih? Butuh perjuangan, Dim. Pertamanya tuh karena bikin lasanya tuh kan selalu tujuannya karena buat anak-anak kan dulu susah makan tuh. Susah makan, mau kasih nasi, mau kasih apa tuh susah banget buat kasih dulu kan.
Terus akhirnya aku buatin ini, belum buatin ini. Pertamanya suka banget makan di pizza. Mau makan di pizza terus kan gimana ya, terus akhirnya aku bikin sendiri tuh. Kerasa gitu. Terus akhirnya aku bikin sendiri, anak-anak suka. Aku posting dulu di BBM, dulu tuh masih zaman-zamannya BBM. Posting di BBM, terus ternyata ada temen yang mau. Terus aku coba di upload di Facebook, terus ada juga orang yang pesen juga. Mulai dari situ, terus di CFD, di Car Free Day juga aku coba jualin juga di sana. Ya alhamdulillah, setiap minggu jualan, ya setiap hari juga bikin. Kalau pandemi kayak gini gimana tak? Kalau pandemi gini, aku buatnya itu sih sesuai by request aja. Jadi nggak setiap hari buat. Jadi kalau misalnya ada orang yang pesan, baru aku bikin. Kayak buat acara ulang tahun atau acara-acara besar lainnya, pasti ada yang pesan. Ordernya lewat WA, Instagram juga ada, WA juga ada. Tapi kebanyakan ya Instagram itu. Mereka harus datang ke sini atau gimana? Iya, kalau misalnya pesan bisa juga datang ke sini, atau enggak bisa lewat pesan Gojek gitu kan, atau enggak kita sendiri yang antar ke sana. Tergantung peminat, tergantung orangnya mau. Makanan ini kan makanan dari luar, nggak semua lidah orang Indonesia itu bisa kayak gitu. Nah, lu ngantisipasinya kayak gimana tak? Orang Jawa, aku lihatnya gini, orang Jawa, yang termasuk orang Indonesia lah, kan nggak suka tuh yang namanya rasanya hambar. Kalau makanan gini kan biasanya hambar kan ya. Nah, kalau aku bikinnya bukan hambar tapi lebih ke gurih. Perpaduan antara manis dan asin, jadi ini rasanya gurih. Jadi kan orang-orang pasti suka kan kalau rasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita buatnya sama kayak di masakan Italia yang lainnya kan rasanya hambar, tapi kalau ini saya buatnya rasanya Nah, Kediri Raya kan kalau sama Surabaya, Bandung, Jakarta beda dong. Beda. Dari sisi geografis dan lain-lain. Pernah kesulitan untuk dapetin bahan nggak? Kesulitan bahan sih enggak sih, Din. Di sini di toko-toko bahan-bahan kue ya, bahan-bahannya tuh nggak susah dicari, memang yang ada di sini yang aku pakai gitu. Yang ada di sini yang aku pakai, jadinya nggak harus ngambil dari luar atau apa, ya udah yang ada di sini yang aku pakai. Dan buatnya juga fresh, kayak misalnya tomat kan di mana-mana juga ada, kayak gitu. Daging juga di mana-mana juga ada, itu aja sih. Dan sebenarnya saat kemarin mencoba ke Kediri, ngelihat langsung rasanya Kediri ini, aku sekaligus pengen membandingkan apakah setelah sekian tahun aku nggak ketemu sama Lita, nggak ngerasain masakan dia, ada nggak kira-kira perbedaan dari rasa. Ternyata semua terjaga. Nah teman-teman, rasanya Kediri ini dia benar-benar dibuat dari bahan-bahan pilihan, dan tujuannya memang agar ini bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Maka dari itu kalau kita ngomongin bisnis kuliner itu memang biasa dia melakukan banyak improvisasi agar bisa diterima. Tentu bukan hal mudah ya buat jenis makanan yang tidak familiar di Indonesia, apalagi ketika itu dibawa ke daerah. Perlu kreativitas lebih untuk bikin makanan itu bisa diterima di lidah semua orang, terutama di kota tempat kita berada. Apa yang dilakukan Lita dengan rasanya Kedirinya, mencoba bertahan di tengah pandemi, kemudian mencoba bertahan dari mulai maraknya menu-menu makanan luar untuk masuk ke daerah, itu benar-benar two thumbs up gitu. Keren, two thumbs up.
keren dan sukses terus buat Lasanya Kediri. Dan buat teman-teman yang ada di Kediri Raya, atau mungkin teman-teman yang sedang ada perjalanan dinas, atau mungkin lagi berlibur ke Kediri, boleh loh di order Lasanya Kediri. Langsung aja cek Instagramnya, nanti teman-teman bisa dapat untuk informasi lebih lengkapnya dan langsung kontak aja. Akhir kata saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di Ruang Integrasi edisi selanjutnya.